Anda kembali menyaksikan Berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Kami sampaikan kembali informasi pilihan pagi ini. Seorang pengemudi truk pasir tewas tertimbun tebing tambang galian C yang longsor di kota Tasikmalaya. Tidak hanya minyak goreng yang langka, bahan bakar solar juga kini langka di wilayah Kabupaten Kuningan. Kebun bunga matahari yang memanfaatkan lahan tidur di Desa Kadawung, Pambaruan, Subang menarik kedatangan warga untuk berwisata. Kelangkaan minyak goreng curah masih saja terjadi. Dalam 2 hari terakhir, pasokan minyak goreng curah di Kabupaten Karawang, Pantura, Subang, Garut, Kota Bandung, dan Tasikmalaya nyaris nihil. Sejumlah pedagang eceran dan gorengan yang mendatangi agen minyak goreng curah di Tuparef, Pasar Baru, Karawang kecewa karena sudah 2 hari terakhir tak bisa mendapatkan minyak goreng. Akibatnya sebagian pedagang tidak bisa berjualan karena persediaan kosong. Bila pun ada, harganya bisa mencapai Rp17.500 per kilogram. Kemarin nggak pakai bagian minyak lolo, udah 1 minggu. Kosong tuh gimana? Kosong terus, ya Allah. Bingung goreng kerupuk ini, Bos. Udah kosong harganya naik ya? Udah kosong, harganya naik terus. Bukannya naik lagi, berubah harga. Naik 17.500 kemarin. Itu nggak kebagian, saya makanya nggak tahu harga. Agen juga hanya mendapatkan pasokan 6 ton dari yang biasanya mencapai 30 ton per hari. Minyak curah sendiri kosong Pak sekarang Pak? Kosong. Dari kemarin kosong. Ya dari pagi juga saya ngejual minyak. Dari sana jual kosong. Susah Pak ya? Kosong. Terus pelanggan gimana Pak? Wah, pelanggan banyak yang komplain nih karena kelangkaan barang nih. Kelangkaan barang ya? Iya. Banyak yang nunggu. Di Pantura, Subang, tak mendapatkan pasokan selama 2 minggu. Agen minyak goreng curah terpaksa berhenti berjualan. Tangki penyimpanan minyak goreng yang biasanya penuh kini kosong melompong. 2 minggu lebih ini. Susah. Yang kemasan maupun yang curah juga susah itu Pak. Biasanya Bapak kan sih menyediakan minyak curah. Iya kalau tiap harinya lancar kemarin mah. Semenjak waktu ada ini dari pemerintah. Di pasar gitu, harga pasar langsung nggak ada minyak susah Pak. Sedang minyak goreng kemasan juga makin sulit didapat. Harganya pun mencapai Rp24 hingga Rp26.000 per liter. Stoknya tuh kayaknya sedikit gitu, jadi di setiap agen tuh kosong. Jadi kan biasanya setiap agen ada ya. Jadi nggak semua agen sekarang ada gitu, stoknya terbatas. Ini yang ada persediaannya bagaimana? Ya kalau semisal baru datang tuh langsung diserbu sih, langsung banyak yang beli kayak gitu, jadi rebutan kalau misalnya. Antrean warga membawa jerigen kosong yang mengular di sejumlah agen minyak goreng curah di Pasar Cikurubu, Kota Tasikmalaya beberapa hari belakangan jadi pemandangan biasa. Minyak goreng curah menjadi buruan karena harganya masih lebih murah dibandingkan dengan minyak goreng kemasan. Akibatnya harga pun naik menjadi Rp19.000 per kilogram di tingkat agen dan bisa mencapai Rp23.000 per kilogram saat dijual ke konsumen akhir. Untuk membantu kehidupan para marbot dan guru madrasah di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung membagikan minyak goreng kemasan gratis. Dana pembelian minyak goreng kemasan didapat dari donasi sukarela karyawan PDAM Tirta Wening yang telah dikumpulkan selama 3 bulan. Kekosongan persediaan minyak goreng curah juga terjadi di Pasar Lewo, Kabupaten Garut, Selasa lalu. Drum milik agen minyak goreng curah menumpuk kosong karena tidak mendapat pasokan dari distributor. Akibatnya harga minyak goreng curah di Garut mencapai Rp21.000 per kilogram. Sekarang ada nggak barangnya? Nggak ada, habis. Udah 3 hari nggak jualan. Nggak jualan. Alasannya apa katanya? Ya belum ada keluar dari barangnya di Jakartanya. Oh gitu. Katanya harganya berapa? Nganggur, gitu. Kalau ada barang katanya harganya berapa? Ya yang tergantung pembeliannya. Pembelian di sana ya. Oke, siap. Meski kelangkaan minyak goreng curah yang disubsidi pemerintah terjadi nyaris merata di seluruh wilayah, belum ada tindakan konkret dari pemerintah untuk menjamin terpenuhnya pasokan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tim Liputan melaporkan. Kita ke informasi lain. Untuk menarik minat warga, panitia vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Bandung memberikan minyak goreng gratis. Di sisi lain, pemerintah membuka kemungkinan menjadikan vaksinasi dosis ketiga
atau booster menjadi syarat perjalanan mudik Idul Fitri di tahun ini. Ratusan warga antre di depan Aula Mapolsek Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu pagi untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster. Yang menarik warga ikut adalah pembagian minyak goreng kemasan gratis bagi 200 peserta vaksinasi. Sementara di Kota Cimahi, warga antre pada pasar murah untuk mendapatkan minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp28.000. Di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Sumedang, polisi menghentikan dan menanyai warga yang lewat apakah sudah disuntik vaksin COVID-19 atau belum. Warga yang belum divaksinasi kemudian diarahkan menuju halaman rumah dinas Kapolres Sumedang untuk menjalani vaksinasi. Polisi juga memberikan hadiah paket sembako kepada warga yang sudah disuntik vaksin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Kabupaten Bandung menyatakan akan mengusulkan vaksin dosis ketiga atau booster sebagai syarat bagi warga yang ingin mudik pada musim libur Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Bahkan nanti booster itu kita ingin jadikan sebagai syarat kalau nanti orang mau mudik. Ya, selain vaksinasi sudah lengkap 2 kali, juga harus sudah di booster. Nah, sehingga dengan demikian maka tidak perlu lagi ada semacam di PCR atau di antigen. Berdasarkan data Satgas COVID-19 per 22 Maret 2022, pemerintah telah memberikan vaksin COVID-19 tahap pertama sebanyak 194.906.900 dosis. Sementara vaksin tahap kedua 155.391.750 dosis. Dan vaksin tahap ketiga mencapai 17.565.378 dosis. Tim Liputan melaporkan. Ya, harga berbagai jenis bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Indramayu naik jelang bulan Ramadan. Kondisi ini terjadi akibat minimnya pasokan dari sejumlah sentra penghasil sayur mayur. 2 pekan terakhir harga sayur mayur di Pasar Karangampel, Kabupaten Indramayu terus mengalami kenaikan. Bawang naik dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Tomat dan kentang juga naik Rp3.000 per kilogram. Kenaikan tertinggi dialami komoditas cabai, seperti cabai merah yang tembus Rp85.000 dari semula Rp60.000 per kilogram. Cabai keriting naik dari Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sedang cabai rawit dan cabai hijau naik Rp10.000 per kilogram. Meningkatnya permintaan dan minimnya pasokan jadi penyebab harga naik. Naik semua kalau mau menjelang Ramadan. Apa saja yang naik, Bu? Ya naik semua, kentang, cabai merah, cabai hijau, sekarang aja udah naik. Naik. Iya, cabai udah mulai naik. Kenapa, Bu, bisa naiknya kayak gini? Katanya, Bu. Kenapa sih? Pasokannya apa gimana? Banyak yang sudah melukai. Ya kan banyak yang ini masak semua tuh orang-orang. Kadang-kadang kan kalau nggak bulan puasa kan beli aja cuma berapa ribu. Pedagang meminta pemerintah menjalankan tugasnya menjaga pasokan bahan pangan agar kenaikan harganya tak liar seperti saat ini. Apalagi seminggu ke depan permintaan bahan pangan akan meningkat seiring datangnya bulan Ramadan. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Kita ke informasi selanjutnya. 2 minggu terakhir pengguna kendaraan berbahan bakar solar di Kabupaten Kuningan kelimpungan. Pasokan solar di sejumlah SPBU Pertamina yang ada di wilayah tersebut kosong. Kelangkaan pasokan rupanya tidak hanya terjadi pada bahan pangan seperti minyak goreng. Di Kabupaten Kuningan, bahkan bahan bakar minyak jenis solar pun ikut menghilang. Antrean panjang truk dan kendaraan pribadi berbahan bakar solar mengular di SPBU Bando Rasa, Cilimus, Kuningan. Para sopir truk rela antre panjang karena sulit untuk mendapatkan bahan bakar solar. Menurut para sopir truk, kelangkaan bahan bakar solar sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir di wilayah Kuningan hingga Cirebon. Sebagian dari mereka pun harus kecewa lantaran pasokan solar ke SPBU tidak cukup untuk melayani kebutuhan para sopir. Sekarang agak susah. Susah. Sejak kapan susahnya, Pak? Sudah sampai hampir 2 mingguan lah. 2 minggu? Ya, 2 mingguan. Itu karena apa sih, Pak? Mungkin pengirimannya telat atau
dari atasnya gimana lah susah. Tapi kalau harganya mah masih? Harga masih. Dolar nggak Pak? Enggak kehabisan. Semuanya kosong dari Cirebon berangkat sampai pulang lagi yang ada di sini juga kehabisan lagi. Kosong semua. Lama ngantri ini sekarang nggak dapat? Nggak dapat. Hasil. Kesel dalam. Kondisi ini membahayakan perekonomian karena bisa mengganggu kegiatan pengiriman logistik yang rata-rata menggunakan truk berbahan bakar solar. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Pertamina mengenai penyebab berkurangnya pasokan solar ke SPBU yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan hingga Cirebon. Agus Gunawan melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Ya, kerajinan payung gelis di kota Tasikmalaya semakin terpinggirkan oleh kemajuan zaman. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha menghidupkan kembali kerajinan tradisional ini agar tidak punah. Salah satu upaya melestarikan kerajinan payung gelis dilakukan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Jawa Barat dengan menggelar festival melukis payung yang diikuti 2.350 pelajar SMA dan SMK di Tasikmalaya. Saat ini terjadi kemerosotan jumlah perajin payung gelis, termasuk sulitnya mendapatkan pelukis payung. Dari 10 perajin payung gelis, kini tinggal 5 yang masih ada, dan yang masih aktif memproduksi tinggal 2 perajin saja. Pengrajin sudah berkurang menjadi 5 pengrajin dan berkurang lagi menjadi 2 pengrajin. Maka kita harus kemudian membuat regenerasi ini tetap hadir, begitu. Tadi saya lihat juga para ibu-ibu rumah tangga juga sudah mulai mereka membuat kerajinan payung gelis ini, gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini betul-betul bisa, yang pertama, ini mendukung perekonomian. Saat ini keterampilan melukis payung gelis sudah menjadi salah satu mata pelajaran dalam kurikulum sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari kota Tasikmalaya. Ya, kreativitas pemuda tani di Pabuaran Subang kini berbuah manis. Upaya memanfaatkan lahan tidur untuk berkebun bunga matahari kini memancing datangnya wisatawan. Hamparan tanaman bunga matahari ini berada di Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Kendati bukan tempat wisata, namun lokasi ini mulai banyak datangi warga untuk menikmati keindahan bunga matahari dan bersuah foto. Foto yang bagus kayak gini. Ya mungkin ini untuk pertama kali jadi spot foto di Pabuaran sih. Jadi makanya setelah saya tahu, terus ada libur kerja, ya udah nyempetin waktu buat kesini. Kebun bunga matahari adalah upaya tahap awal para pemuda tani Desa Kadawung memanfaatkan lahan tidur seluas 2 hektar. 3.000 bibit bunga matahari yang ditanam kini tumbuh subur hingga mengundang warga untuk bersuah foto. Kita sudah mempersiapkan di sini saja 12,5 hektar Pak untuk pengembangan, karena rencana ke depan ini kita akan bikin terintegrasi Pak, kebun terintegrasi, ada peternakannya gitu. Jadi semua ada di sini. Dan untuk pusat edukasi juga ke depan. Kendalanya apa nih? Kendala di sini kita satu akses jalan Pak, terus kedua ya mungkin untuk ini penanganan gulma dan mungkin air Pak. Rencananya pemanfaatan lahan tidur akan terus dikembangkan hingga 12 hektar dengan penanaman jenis tanaman lain berupa tanaman bunga seperti bunga matahari yang bijinya bernilai ekonomis maupun tanaman buah lainnya yang memiliki nilai jual tinggi. Channel Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. TV Anjen masih kena tabung. Gara-gara ganti ku TV digital. Sekedap deui siaran TV analog atau TV jadul bakal dieureunkeun ku pamarentah. Salah sahiji tujuanna pikeun ngaronjatkeun internet. Lamun dibandingkeun negara-negara lain, gancangna internet di Indonesia teh masih laun pisan. Hayu urang ngalih ka TV digital. Sebab seueur pisan kauntunganna. Sinyalna stabil, suantena langkung jernih, janten moal aya deui sirem dina TV. Teras anjeun tiasa oge ningali jadwal tayangan jeung diatur oge tayangan sesuai ku batasan yuswa. Ejeung urang ge bakal meunang paringatan mun aya bencana di sabuderan urang. Wih, mantap pisan pan, tapi patorasana kedah mayar atanapi henteu sih? Kedah atuh siaran TV digital ieu teu kedah ngangge kuota. Tur teu butuh biaya bulanan alias haratis. Nah, pasoalanna pikeun narima siaran digital kecekap ngangge antena UHF anu biasa urang angge. Urang kedah nanggihan alat anu namina set-top box. Sangkan siaran digital tiasa ditarima secara sampurna. Tapi ulah hawatos, Kominfo rencana bakal ngabagikeun STB haratis ka masyarakat kalawan kaayaan anu tangtu. Bisa wae anjeun anu menang. Nah, pikeun anjeun anu teu acan apal tipina digital atawa analog,
Cobian cek heula gerak aya pilihan DTV teu. Aya tulisan HD teu di gigireun channelna. Lamun aya hartosna TV Anjeun parantos TV digital. Pikeun Anjeun anu hoyong meser TV anyar pastikeun kan ngajualna tos digital atanapi teu acan. Oke, sebab Anjeun kedah terang. Demikian berita Bandung pagi ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.